Sun-based and flower windowsill. Flowers, turquoise flowers on the start of the new week. Kota ini namanya Bryson City di negara bagian North Carolina. Jaraknya hanya kurang lebih 30 menit perjalanan dari rumahku. Aku dan suamiku pergi ke Bryson City pada akhir pekan di awal bulan September 2024, sekitar 3 minggu sebelum terjadinya badai Helene pada tanggal 27 September 2024. Jadi tentu saja saat itu situasinya masih suasana normal sehari-hari. Di akhir pekan orang-orang termasuk keluarga dan anak-anak menikmati suasana liburan yang menyenangkan seperti ini. Kalau tempat ini namanya Chimney Rock, jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari rumah. Chimney Rock terkenal dengan pemandangan alam pegunungannya yang sangat indah, dan untuk mendaki sampai ke puncak gunung juga bisa lewat elevator loh. Karena keindahan alamnya, Chimney Rock dulu dipakai sebagai lokasi syuting film The Last of the Mohicans. Aku dan suamiku berkunjung ke Chimney Rock jauh sebelum Helene, jadi situasinya masih normal dan indah. Sedih sekali kondisi Chimney Rock setelah badai Helene sekarang seperti ini. Aku dan suamiku sepakat bahwa nanti ketika suasana sudah mulai kondusif, jalan-jalan sudah bersih dan bisa dilalui, dan bisnis lokal UMKM sudah mulai buka lagi, kami akan support dengan cara jajan di sana atau membeli barang yang dijual oleh UMKM itu. Ini adalah UMKM lokal yang pertama kali kami kunjungi setelah badai Helene. Kami datang ke sini 2 minggu setelah badai Helene ketika jalanan sudah bersih dan bisa dilalui. UMKM ini namanya Jeter Mountain Farm. Mereka punya perkebunan apel yang sangat luas di mana kita bisa memetik apel langsung dari pohonnya, dan kebetulan saat itu sedang ada tradisi apple orchard di Amerika Serikat, yaitu tradisi memetik buah apel langsung dari pohon apelnya di perkebunan. Selain itu di perkebunan ini juga ada restoran, arena bermain anak-anak, toko souvenir, kafe kopi, dan lain-lain. Pokoknya cocok banget untuk piknik sekeluarga, terutama yang punya anak-anak kecil. Lokasi perkebunan apel ini kurang lebih 45 menit dari rumah kami. Perkebunan apel ini hanya dibuka selama kurang lebih 5 bulan dalam setahun, dari bulan Juli sampai November. Hopefully that's not a bug in there. Oh really? The little things we often miss, a passing word, a gentle kiss. Selengkapnya tentang tradisi apple orchard di Amerika Serikat, sudah ada video lengkapnya yang pernah aku upload beberapa waktu lalu. Jangan lupa tonton ya. We look for more, we search for God. Namun sayang sekali hanya beberapa hari setelah piknik yang sangat menggembirakan dan bisa merayakan tradisi apple orchard, suamiku mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Wisconsin yang jaraknya 15 jam perjalanan dari rumah kami. Jadi malam itu juga setelah pulang kerja kami langsung pergi mudik. Akhirnya kami sampai di rumah mertua atau rumah orang tua suamiku yang suka kalian lihat videonya di channel YouTubeku ini. Namun kali ini rumahnya gelap, kosong, karena ibu mertuaku dirawat di rumah sakit dan bapak mertua menemani. Wake up, the sun is shining. A brand new day, it's so inviting. Embrace the beauty all
peaceful morning, let's be found. Let's cherish the quiet and calm. Di pagi harinya saat kami bangun tidur, suasananya memang tetap seindah ini. Tapi tentu saja terasa kosong dan hampa karena tidak ada kedua mertuaku, terutama ibu mertua. Padahal saat itu lagi musim gugur di mana daun-daun berganti rupa menjadi warna merah dan kuning keemasan yang sangat indah. Tapi tanpa kehadiran seorang ibu di rumah, rasanya itu kok sedih sekali ya. Apalagi beliau sudah kuanggap seperti orang tua sendiri. Kami harus segera bersiap-siap dan pergi untuk menengok ibu mertua di rumah sakit. Bunda, kau berikan semua rasa kasih sayangmu pada diriku. Bunda, kasih sayangmu takkan pernah terganti dengan apapun. Jesus had trusted you, Eternal Father, we offer you the body, blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, Jesus Christ. Atonement for our sins and those of the whole world. The heart that the apex isn't moving, and you may have had it before. We just never saw this as well as he did when Tim. Maafkan aku bila aku tak mampu menjadi yang kau mau. Karena kemarin kami sudah lelah menyetir dan juga tidak ada sarapan enak yang tersedia di rumah seperti kalau ibu dan bapak mertua ada di rumah, maka kami memutuskan untuk pergi sarapan di restoran ini. Letaknya di pusat kota tempat kedua mertuaku tinggal. Makanannya enak-enak dan porsinya gede banget. Porsi makanan di Amerika ini memang rata-rata besar, tapi udah biasa kok kalau makanan yang gak habis di restoran kita boleh minta dibawa pulang. Lusanya begitu ibu mertuaku pulang dari rumah sakit dan sampai di rumah, sore harinya beliau ngajak makan di restoran karena katanya makanan di rumah sakit enggak enak. Emak ada-ada aja deh, mana ada makanan di rumah sakit yang enak ya. Jadilah kami makan malam di sini di salah satu restoran favorit kedua mertuaku. Ada bapak, ibu, suamiku, kakak iparku atau kakak suamiku dan aku. Keesokan paginya, bapak mertua sudah bisa masak sarapan lagi untuk kami. Bapak mertua memang pintar memasak karena dulu sewaktu menjadi tentara, beliau juga bekerja menjadi juru masak untuk batalionnya. Akhirnya setelah beberapa hari, aku dan suamiku kembali ke kota kami karena kami juga harus kembali bekerja kan. Seperti biasa, perjalanan ditempuh dalam 2 hari perjalanan. Kali ini kami berhenti di suatu kota bernama Madison di negara bagian Indiana. Like the sun that makes me whole. Every day
Dan ini dia kamar hotel kami, ada balkon dengan pemandangan kota. Ternyata suamiku sudah bangun untuk bisa menikmati pemandangan indah ini sebelum nanti check out di jam 11 siang. Sunshine, love, you're all I need. Like the rays of hope, you're setting me free in your arms. I feel the glow. Lalu setelah check out dari hotel, kami meneruskan perjalanan pulang ke kota Asheville, North Carolina. Perjalanan dari kota Madison, Indiana ini akan membutuhkan kurang lebih 8 jam untuk sampai di rumah kami. Setelah sampai di rumah, keesokan harinya aku harus pergi kerja lagi. Puji Tuhan, meskipun kotaku dilanda badai Helene dengan sangat hebat, tapi toko tempat kerjaku tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Banjir dan lumpur hanya berhenti sampai di parkirannya saja. Ajaib kan? Dan meskipun toko masih tertutup untuk umum karena kami belum punya air dan listrik, tapi karyawannya tetap boleh masuk kerja supaya kami tidak kehilangan penghasilan. Ini aku sedang mengganti label harga karena barang-barang ini akan masuk clearance. Nanti begitu waktunya toko bisa dibuka untuk umum, barang-barang clearance ini akan bisa masuk ke rak cuci gudang supaya siap diborong oleh para konsumen. Meskipun masih bulan Oktober, tapi kami sudah memenuhi toko dengan dekorasi Natal. Memang perputaran barang di toko retail di Amerika Serikat itu cepat banget, karena di sini ada 4 musim dan ada banyak banget perayaan. Masing-masingnya itu biasanya ada dekor yang khas gitu loh, jadi di toko-toko sudah siap penjual. Setelah situasi di kota Asheville semakin kondusif, sudah ada air dan listrik, suasana kota berangsur-angsur menjadi normal lagi. Restoran-restoran sudah pada buka, dan kami makan di salah satu restoran favorit kami, yaitu di restoran ramen favorit. Whoa. Here. That's okay, it just fell on. No need. Di video berikutnya ada support UMKM lokal Amerika setelah badai Helene bagian ketiga. Salah satunya pergi ke perkebunan pohon Natal untuk menebang pohon Natal karena kami memang selalu memakai pohon Natal asli. Dan juga akan ada home tour rumahku dengan dekorasi Natal. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video baru dari Amerika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.